Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6222, Kekuatan Kucing Tua. Pemimpin klan perang kuno secara alami tidak tahu tentang kenalan Chu Feng dengan kucing tua, dia juga tidak tahu perubahan dalam hati Chu Feng. Tapi teruslah bercerita. Menurutnya, kucing tua itu adalah kucing iblis yang istimewa. Dia tidak tahu di mana Zhan Haichuan menemukan setan kucing ini. Namun kucing tua ini memang memiliki kekuatan khusus. Dengan bantuan Zhan Haichuan, kucing tua mengintegrasikan kekuatan harta karun itu dan memperoleh metode untuk membuka harta karun itu. Gas yang diserap kucing tua saat ini membuka kunci harta karun itu. Saat itu, klan perang kuno menggunakan kekuatan formasi mereka untuk melawan kucing tua dan Zhan Haichuan. Dia mengira dia telah memukuli kucing tua itu sampai mati, tetapi Zhan Haichuan juga lolos dengan luka-luka. Saya tidak pernah menyangka bahwa kucing tua itu tidak mati, tetapi sekarang dia telah kembali. Pemimpin klan, orang di sebelah iblis kucing itu, mungkinkah itu Zhan Haichuan? Tanya seorang tetua klan Zhan kuno. Tidak, meskipun Zhan Haichuan memiliki bakat yang bagus dalam seni bela diri, dia memiliki bakat rata-rata dalam seni formasi, dan tidak mungkin untuk berlatih sampai tingkat ini. Kata pemimpin klan Zhan kuno. Tuan ketua klan, tahukah Anda jenis budidaya iblis kucing ini saat itu? Chu Feng bertanya kepada pemimpin klan perang kuno. Dia merasa jika apa yang dikatakan pemimpin klan perang kuno itu benar, maka kucing tua itu akan selamat. Itu pasti sangat terpukul saat itu. Mungkin kultivasinya telah rusak. Kalau tidak, kultivasinya nanti tidak akan terlalu lemah. Iblis kucing itu tidak pernah menunjukkan kultivasi apapun, tapi setidaknya dia harusnya mirip dengan Zhan Haichuan. Dia seharusnya berada di tahap akhir dari dewa sejati. Kata pemimpin klan perang kuno. Pada saat ini, spiritualis dunia naga langit di samping kucing tua mengeluarkan sesuatu. Itu adalah sepotong koin tembaga. Dalam sekejap mata, koin tembaga itu berubah menjadi sesuatu yang tingginya 10 meter dan mendarat di depan kucing tua itu. Pada saat yang sama, formula ajaib kucing tua itu berubah, matanya menjadi putih, lalu dia membuka mulutnya lebar-lebar dan melontarkan kesombongan yang agung. Pada saat yang sama, spiritualis dunia naga langit menekan formula ajaibnya, dan kain tembaga berputar dengan cepat. Arogansi menembus bagian tengah koin tembaga dan berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menuju tembok kota. Raungan yang memekakkan telinga terdengar jelas di kota, dan tembok kota hitam yang mencapai langit bergetar hebat. Meski amplitudo guncangan tembok kota berkurang setelahnya, namun tetap terus bergetar, seperti saat tembok kota perunggu diserang sebelumnya. Apakah kucing tua itu mengubah gas yang diserap dari harta karun itu menjadi kekuatan yang bisa melancarkan serangan? Tanya Egi. Ya. Formasi itu juga sangat spesial. Chu Feng hampir yakin bahwa kesombongan yang keluar dari mulut kucing tua itu adalah gas yang diserapnya dari harta karun itu. Namun untuk menyelesaikan transformasinya, selain kucing tua itu sendiri, pembentukan koin tembaga juga sangat penting. Oleh karena itu, mata Chu Feng terfokus pada koin tembaga. Koin tembaga itu sangat istimewa dan merupakan barang kuno. Namun formasinya bahkan lebih istimewa. Dengan kemampuan observasi Chu Feng saat ini, sebenarnya tidak bisa diprediksi. Ayah, Tuan Ketua Klan. Pada saat ini, Zhan Mudan, Zhan Moli, dan semua orang di klan perang kuno memandang pemimpin klan perang kuno, mata mereka penuh kekhawatiran. Bagaimanapun, tembok kota hitam ini adalah penghalang terakhir mereka. Jika penghalang ini ditembus, maka klan prajurit kunonya akan menghadapi lawan mereka secara langsung. Semua anggota klan,
ikuti aku untuk melawan musuh yang menyerang. Pemimpin klan perang kuno mengeluarkan sebuah token. Token tersebut melepaskan kekuatan formasi yang tak terlihat untuk menyampaikan pesan. Setelah mengatakan ini, pemimpin klan perang kuno terbang tinggi ke langit dan sampai ke tembok kota hitam. Saat formula ajaib itu diperas, kekosongan itu tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, Chu Feng dapat merasakan bahwa tingkat budidaya pemimpin klan perang kuno adalah dewa sejati tingkat 8. Xianhai Xiaoyu memang benar. Tidak ada orang kuat di alam dewa di antara klan perang kuno. Saat pemimpin klan perang kuno menyusun formula ajaib, tidak hanya kekosongan yang bergetar, tetapi kekuatan yang terlihat dengan mata terbuka mulai muncul dari langit dan bumi di sekitarnya dan mengalir ke tubuh pemimpin klan perang kuno. Setelah kekuatan terintegrasi, mantra emas muncul di kulit pemimpin klan perang kuno dan ruang sekitarnya. Tapi itu bukanlah mantra penghalang sederhana. Itu adalah mantra penghalang yang menggabungkan darah klan perang kuno, jadi terlihat sangat mendominasi. Seluruh temperamen pemimpin klan perang kuno yang dikelilingi oleh jimat seperti itu juga berubah, dan dia benar-benar tampak seperti dewa perang, berdiri di kehampaan. Bahkan hanya dengan melihat penampilannya, itu jauh dari sebanding dengan kucing tua dan spiritualis dunia naga langit di luar. Sepertinya jika dia keluar, dia bisa menghancurkan 2 orang di luar hanya dengan 2 jari. Yang paling penting adalah dengan integrasi kekuatan ini, tingkat budidaya pemimpin klan perang kuno mulai meningkat dengan cepat, tetapi dalam sekejap, dia mencapai dewa sejati tingkat 9. Dia dengan cepat menerobos ke dewa sejati tingkat 9, dan benar-benar mencapai dewa surgawi tingkat pertama. Pada akhirnya, rambut putih sang ketua klan kuno telah berubah menjadi rambut biru, dan sebagian besar kerutan di wajahnya telah berkurang. Dia tampaknya telah berubah dari seorang lelaki tua yang akan dikuburkan menjadi seorang lelaki paruh baya. Dan kultivasinya telah mencapai tingkat dewa kelas 2. Hanya saja kultivasinya sudah mencapai titik ini, sepertinya sudah mencapai batasnya, dan kekuatan sudah berhenti muncul. Pemimpin klan perang kuno mengeluarkan sebuah token, memegangnya erat-erat dengan kedua tangan, dan segera mendorongnya ke depan, dan seberkas cahaya menyembur keluar, menyatu dengan tembok kota hitam terlihat dengan mata terbuka. Di bawah kepemimpinannya, semua anggota klan prajurit kuno yang hadir mengeluarkan token yang sama dan menggunakan metode yang sama untuk memperkuat pertahanan tembok kota hitam. Ayah! Tak lama kemudian, beberapa kelompok orang lagi terbang silih berganti. Rupanya mereka sudah menerima kabar tersebut dan datang untuk memberikan dukungan. Beberapa pemimpin pasukan ini memanggil pemimpin klan perang kuno sebagai ayah, dan beberapa memanggilnya kakek. Bahkan ada yang menyebut ketua klan-klan perang kuno sebagai kakek, namun mereka sendiri sudah terlihat tua. Terlihat dari putra tertua klan Zhan kuno memiliki banyak anak, dan Zhan Moli serta Zhan Mudan seharusnya hanyalah putri bungsu. Tapi itu normal, lagi pula aku mendengar apa yang dia katakan sebelumnya. Tampaknya ketika Zhan Haichuan datang, dia sudah menjadi pemimpin klan Zhan kuno. Usia sebenarnya secara alami jauh lebih tua dari Zhan Haichuan. Di usia ini, selama ingin punya anak, wajar saja kalau punya banyak anak. Dan dalam sekejap mata, di dalam tembok kota, ada sosok-sosok padat di langit dan di tanah. Diperkirakan setidaknya puluhan juta anggota klan perang kuno telah tiba di sini, semuanya menggunakan token untuk melepaskan pancaran kekuatan dan bergabung ke dalam tembok kota hitam. Pemandangannya cukup spektakuler. Hal ini membuat tembok kota hitam menjadi sangat stabil, benar-benar kehilangan perasaan goyah sebelumnya. Klan perang kuno masih memiliki dasar. Ketika Xianhai Xiaoyu menghela nafas, matanya tertuju pada pemimpin klan perang kuno. Dia tidak menyesali upaya bersama dari klan perang kuno, tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh pemimpin klan perang kuno saat ini. Meskipun anggota klan perang kuno melakukan yang terbaik untuk memperkuat tembok kota hitam.
Tapi ngomong-ngomong, satu-satunya yang benar-benar membuat perbedaan adalah pemimpin klan perang kuno. Namun pada saat ini, dengan suara gemuruh dan ledakan yang memekakkan telinga, dinding hitam tidak hanya bergetar hebat, tetapi juga kepulan asap tebal yang turun dari dinding. Melihat lebih dekat, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding, dan asap tebal adalah debu yang menyembur keluar dari retakan tersebut. Tapi sumbernya adalah kucing tua. Formasi kain tembaga di depan kucing tua itu berubah lagi, dan kesombongan yang dikeluarkan kucing tua itu pun semakin kuat. Tembok kota yang baru saja distabilkan akan segera runtuh. Hal ini menyebabkan anggota klan perang kuno yang baru saja mendapatkan kepercayaan diri menjadi panik lagi. Jika tembok kota ini tidak dapat menghentikan setan kucing ini, lalu bagaimana mereka bisa melawannya tanpa tembok kota ini? Apakah kucing ini begitu kuat? Xianhai Xiaoyu menatap Chu Feng diam-diam. Mereka semua menyadari bahwa kekuatan arogansi yang dimuntahkan kucing tua itu pada saat ini pasti melebihi kekuatan dewa kelas 2 atau bahkan dewa kelas 3. Jika tidak, ia tidak akan sekuat itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.